Kalau secara urutan aset Pak, 5 besarnya itu yang pertama ranking 1 itu di Purwodadi Pak. Oh iya betul. BPR BKK Purwodadi itu asetnya 1.138.357.557 rupiah. Ya. Kemudian aset ranking 2 adalah Purwokerto Pak, Banyumas. Ya. Ini asetnya 879 miliar, ya. 55.220.000 rupiah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Karangmalang Pak. Karangmalang itu Kabupaten Sragen. DPR BKK Karangmalang. Ini asetnya 758 miliar 118.955.000 rupiah. Ini dari sisi aset loh Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk memberi gambaran tentang prospek ekonomi Jawa Tengah di tahun 2022. Di tengah upaya yang keras untuk menangani pandemi COVID-19. Saya sudah bersama dengan Bapak Ahmad Mundolin SEMM, Ketua Forum BPR BKK se-Jawa Tengah. Apa kabar Pak? Baik Pak, Alhamdulillah Pak Bambang. Iya. Jadi nama resminya Forum Komunikasi Pak ya? Iya Pak. Forum Komunikasi BPR BKK se-Jawa Tengah. Ya, jumlahnya ada 33 BPR BKK. Iya. Ya. Betul. Nah, Pak Ahmad Mundolin, saya baru saja mendapat informasi dari Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah bahwa tahun 2022 ini APBD menganggarkan sejumlah bantuan penyertaan modal untuk BUMD. Nah, itu salah satu yang mendapat kucuran penambahan penyertaan modal itu adalah BPR BKK. Nah, sebagai ketua forum ini sejauh apa yang sudah Bapak ketahui? Jadi yang pertama saya memperkenalkan dulu Pak. Ya. Nama saya tadi sudah diperkenalkan, kemudian apa itu Forum BPR BKK? Ya. Itu adalah forum silaturahmi seluruh BPR BKK se-Jawa Tengah. Anggotanya saat ini sekitar 5.000-an Pak. Ya. Jadi seluruh karyawan BPR BKK se-Jawa Tengah itu menjadi anggota forum kami. Ya. Kemudian terkait dengan informasi yang Bapak sampaikan, informasi dari Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pak Bambang, ini tentunya kami menyambut baik Pak terhadap setoran modal yang nantinya akan ditempatkan di kita atau di BPR BKK. Karena bagaimanapun ke depan BPR BKK ini membutuhkan penguatan lembaga, dan salah satu syarat penguatan lembaga itu adalah kalau kecukupan permodalannya adalah terpenuhi. Ya. Saya kira terima kasih sekali Pak informasi, dan mungkin ini kabar gembira juga bagi kami ya, yang alhamdulillah dipercaya untuk mendapatkan modal di tahun ini.
Pak, itu kan sekarang di samping apa BPR BKK yang ada di kabupaten kota masing-masing, kan pemerintah provinsi juga membentuk BPR BKK yang tingkat Jawa Tengah. Ya. Nah, itu kira-kira nanti ke depannya seperti apa, Pak? Apa nanti fusi gitu atau merger atau seperti apa? Atau tetap yang 33 ini mandiri, Pak? Saya belum tahu, Pak, nanti arah ke depannya. Ini menjadi ranah pemegang saham, Pak. Jadi ranah kami selaku pengelola BPR ini, ya intinya ke depan itu yang jelas harapan kami BPR bisa semakin kokoh, semakin kuat, semakin berdaya saing dan tumbuh secara sehat, Pak. Mau nantinya ke depan pemegang saham menghendaki apakah harus konsolidasi ataukah masing-masing BPR masih berdiri sendiri, kami prinsipnya mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemegang saham, baik pemegang saham kabupaten maupun provinsi. Tapi kalau sekarang yang 33 ini dalam keadaan sehat, Pak ya? Ya, gambaran dari 33 BPR BKK ini semua ada 30, bentar, Pak. Ya. Ada 2 yang kondisinya cukup sehat, Pak. Ya. Yang lainnya sehat. Berarti dari 33 itu 31 kondisinya sehat, ya, secara tingkat kesehatan banknya. Kemudian yang 2 ini kondisinya cukup sehat. Ya, artinya cukup sehat itu di bawah sehat gitu, Pak? Ya, cukup sehat itu kan ada ukurannya, Pak. Jadi kita menggunakan parameter perhitungan tingkat kesehatan bank yang diciptakan oleh Bank Indonesia atau kalau sekarang OJK, Pak. Jadi parameternya adalah kecukupan modal atau KML-nya, ya, aset quality-nya, kemudian manajemennya, kemudian earning-nya, kemudian liquidity-nya, Pak. Jadi semua komponen, kita tidak hanya dari satu sisi, tapi semua komponen itu semuanya diukur. Dari aset, kecukupan modalnya, ROA-nya, dan sebagainya. Nah, tapi maksudnya yang sehat itu lebih baik dari yang cukup sehat? Ya. Ya. Iya. Nah, sekarang kalau dari sudut kebijakan anggaran, pertanyaannya adalah apakah 33 ini semua bisa menyetor dividen baik kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota? Kalau yang BPR BKK hanya satu yang saat ini masih kondisinya rugi, Pak. Oh, Pak Jadi. Yang lainnya sudah bisa menyetor dividen semua. Oh ya, berarti cukup sehat dari segi kebijakan anggaran. Iya. Nah, bisa kalau diakumulasikan yang disetorkan di tahun 2021 ke provinsi bisa mencapai berapa, Pak? Kalau dividen yang disetor tahun 2021 ini yang sudah disetor itu 63 miliar 975 juta 932.000 rupiah. Ya, itu untuk tahun di anggaran 2021, Pak ya? Ya. Ya. Kemudian perkiraan target dividen di tahun 2002 itu 67 miliar 500 juta ribu rupiah. Artinya dari tahun 2021 itu tumbuh sebesar 3 miliar 524 juta 68.000, Pak, atau secara persentase
diharapkan tumbuh 5,51%. Dengan keuntungan semacam itu, Bapak punya data nggak? Berapa total aset dari 33 BPR ini? Ya, untuk total aset 33 BPR BKK se-Jawa Tengah, total asetnya adalah 10 triliun Ya. 802 miliar 644.190 rupiah. Kalau total dana yang berhasil dihimpun? Kalau dana masyarakat yang berhasil dihimpun sebesar 9 triliun 261 miliar 980 juta 371.000 rupiah. Terus kemudian kalau kredit yang berhasil disalurkan? Ya, penyaluran kredit yang disalurkan sebesar 8 triliun 335 miliar 394 juta 141.000 rupiah. Dari 63 miliar yang di-store itu kan tidak bagi rata gitu Pak ya? Iya, yang besar ada yang kecil. Nah, nanti supaya saya bisa mendapat gambaran gitu, kalau ditanya 5 besar dari 33 itu mana saja Pak kira-kira? Kalau secara urutan aset Pak, 5 besarnya itu yang pertama ranking 1 itu di Purwodadi Pak. Oh iya betul. BPR BKK Purwodadi itu asetnya 1 triliun 104 miliar 368 juta 557.000 rupiah. Ya. Kemudian aset ranking 2 adalah Purwokerto Pak, Banyumas. Ya. Ini asetnya 879 miliar 55 juta 220.000 rupiah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Karangmalang, Pak. Karangmalang itu Kabupaten Sragen. BPR BKK Karangmalang. Ini asetnya 758 miliar 118 juta 955.000 rupiah. Ini dari sisi aset loh Pak ya. Kebesaran asetnya. Kemudian ranking berikutnya adalah Lasem, Pak. Lasem itu BPR BKK Kabupaten Rembang. Ya. Ini asetnya saat ini 673 miliar 270 juta 836.000 rupiah. Ya. Kemudian yang ranking berikutnya atau ranking 5 besarnya, ranking 5 adalah Mandiraja, ini secara aset. Ya. Itu Kabupaten Banjarnegara, Pak. Ya. Asetnya 558 miliar 215 juta 995.000 rupiah. Kalau tadi dari segi setoran ke APBD tadi bisa nggak yang 5 besarnya mana itu? Tapi hampir sama dengan besaran aset, Pak. Rata-rata gitu ya. besaran deviasinya nggak seberapa lah ya. Artinya Purwodadi itu tetap menyumbang PAD tertinggi. Kemudian Purwokerto urutannya sudah hampir linear lah pertumbuhan aset dengan jumlah dividen yang disetorkan. Kira-kira kalau begitu penambahan modalnya juga urutannya seperti itu ya Pak kira-kira? Mungkin kalau memperhatikan beberapa aspek, Pak, yang terpenting di dalam penambahan modal itu, aspek utamanya adalah masalah kecukupan modalnya, Pak. Jadi menurut saya tidak harus sesuai dengan kalau yang 5 besar pasti harus diberikan modal besar. Saya kira nanti melihat kecukupan aset atau rasio KAR-nya, Pak. Tapi maksudnya kan bisnis yang bagus itu kan harus lebih dikembangkan supaya dividennya juga makin banyak yang masuk kan?
Iya Pak, setuju juga ya. Ya. Tapi tentunya aspek-aspek tingkat kesehatan bank juga jangan diabaikan Pak, kan gitu. Ya, artinya kan pengalaman kita itu justru direpotkan oleh yang kecil susah gitu ya. Jadi akhirnya repot. Itu kan yang kemudian sekarang menjadi asetnya apa PT BPR BKK Jawa Tengah kan itu kan mengurus BPR BKK yang tidak perform yang akhirnya merepotkan pemerintah gitu. Iya. Iya. Nah, ini bagaimana rata-rata ini ya Pak BKK BPR BKK di Jawa Tengah ini ketika menjalani masa pandemi hampir 2 tahun itu seperti apa? Apakah memang semua terpengaruh dampak itu atau justru ada yang bisa mendapat terobosan sehingga misalnya omsetnya naik dan sebagainya? Jadi permasalahan kita Pak, permasalahan BPR BKK di masa pandemi ini saya kira banyak sekali Pak permasalahan yang dihadapi. Yang pertama diantaranya karena sebagian besar penyaluran kredit kita itu di sektor UMKM, atau kalau dari secara persentase 60% penyaluran kredit kita itu di UMKM Pak. Sementara UMKM itu termasuk salah satu usaha yang terdampak pandemi. Nah, ini sedikit banyak berpengaruh. Yang pertama terhadap penurunan angsuran, baik angsuran pokok maupun bunga ini. Ada pengaruhnya, Pak. Kemudian permasalahan berikutnya turunnya suku bunga acuan. Ini menjadi punya pengaruh dari sisi pendapatan, Pak. Karena penempatan dana kita di bank lain itu atau antar bank aktifannya itu pendapatannya turun. Bahkan turunnya hampir 100%, Pak. Yang dulunya bunganya 6%, sekarang penempatan itu paling tinggi hanya 2% atau 2,5%. Ini juga permasalahan. Kemudian yang berikutnya, permasalahannya juga dalam penyaluran kredit pada posisi pandemi COVID ini, kami juga harus cenderung hati-hati, Pak, dalam melakukan analisa, karena kan perekonomian masih belum stabil ya, masih perlu kehati-hatian di dalam penyaluran kredit. Kemudian ya ini meskipun dari eksternal Pak kami sampaikan ada juga adanya dana PEN ini sedikit banyak nasabah-nasabah BPR juga pada take over ke bank umum Pak. Karena bunganya di sana lebih murah. Kan gitu ya. Karena dana PEN itu kan dana yang tidak harus bayar bunga kan, sementara di BPR rata-rata dananya dari penghimpunan dana masyarakat atau tabungan dan deposito. Namun demikian di era pandemi ini secara keseluruhan BPR BKK masih mencatatkan pertumbuhan yang positif, Pak. Artinya dari sisi aset masih tumbuh, aset tumbuh lumayan besar, Pak, 7,12%. Masih bisa tumbuh 7,12%. Kemudian kredit juga masih tumbuh, Pak, meskipun hanya 3,96% secara keseluruhan ya, 33 BPR. Kemudian dana masyarakat juga tumbuh 8,71%. Jadi masih mengalami pertumbuhan positif, Pak, dari semua komponen keuangan, baik neraca maupun rugi laba. Ya, baik. Tadi ada sejumlah masalah yang menyebabkan BPR BKK ini menghadapi persoalan-persoalan ya, termasuk bunga acuan dan sebagainya. Tapi ternyata masih tumbuh, Pak. Kalau laba masih tumbuh atau tidak, Pak?
laba secara kumulatif masih tumbuh, Pak. Oh, ya. Nah, ini kan menarik, Pak. Kira-kira itu apa ya? Nilai lebihnya di mana? Asetnya bisa tumbuh, simpanan masyarakat juga bisa tumbuh, padahal tadi kerugian dari bunga bank itu sangat mencolok, kemudian juga kemampuan mengembalikan para debitur itu juga mengalami masalah itu, tetapi masih tumbuh. Nah, ini di mana ini Pak? Ya, saya mungkin bisa sampaikan, Pak. BPR BKK ini secara kelembagaan kan merupakan lembaga BPR yang sudah sangat dikenal masyarakat, terlepas dengan kelebihan dan segala kekurangannya ya. Artinya yang pertama, karena kepercayaan masyarakat yang sudah ada ini, menjadikan lembaga kita terhadap penghimpunan dananya juga masih mengalami pertumbuhan, kemudian bagi masyarakat pelaku UKM juga masih mengakses permodalan ke kita, ya terbukti kreditnya juga masih tumbuh. Kemudian yang lainnya itu terkait dengan masalah kemudahan di dalam pelayanan, meskipun masih manual ya Pak, rata-rata masih belum digital kita pelayanannya. Ini juga di era COVID ini membatasi kita untuk interaksi dengan nasabah juga. Itu kan outlet BPR BKK itu rata-rata ada di setiap kecamatan, Pak. Outletnya. Jadi itu memudahkan nasabah untuk mengakses pembiayaan baik untuk kredit maupun untuk menaruh dananya di kita. Jadi kelebihan-kelebihan itu menurut saya yang menjadi faktor kenapa meskipun tadi saya menyampaikan permasalahan yang dihadapi itu tidak sedikit, tapi tetap lembaga ini tetap tumbuh dari sisi dana masyarakatnya, dari sisi asetnya, dari sisi kreditnya. Jadi kalau begitu sekarang ada apa Pak ya, nasabah-nasabah baru yang bergabung, karena tadi kan dikatakan ada yang banyak yang eksodus yang keluar karena ada dana pen pindah ke bank umum. Ya. Nah, ya tetap ada Pak peluang. Seberapa sulit kita menghadapi tantangan itu, saya kira peluang-peluangnya tetap masih ada. UMKM juga ada beberapa sektor yang tidak terdampak langsung ya, meskipun ada juga yang terdampak langsung, tapi ada juga sektor-sektor yang tidak terdampak langsung. Ini potensi yang kita gali terus untuk menumbuhkan pertumbuhan kredit kita, Pak. Jadi tetap ada upaya-upaya optimal di kita. Pak, saya juga mau tanya begini, BPR BKK sekarang itu kan per kabupaten ya. Jadi sekarang hanya dibolehkan ada satu BPR BKK, yang dulu kan bisa lebih dari satu, mungkin tiap-tiap kecamatan bisa punya. Itu gimana Pak? Apa dilebur atau bergabung gitu? Ya, kalau dulu itu kan masing-masing kecamatan itu masih berdiri kantor sendiri-sendiri ya Pak. Berarti kalau di Kendal itu dulu ada penggabungan dari 13 kantor cabang Pak. Jadi ada cabang Cepiring, ada Kendalnya sendiri, ada Kaliwungu, ada Brangsong kan gitu ya. Terus itu satu kabupaten sekarang kita merger itu di tahun 2007 Pak dulu. 2007 itu mulai merger, jadi satu kabupaten hanya ada satu BPR yang namanya mewakili kabupaten masing-masing. Meskipun tadi saya sampaikan masih ada yang belum namanya kabupaten Pak, kayak misalnya di Lasem itu Rembang kan gitu ya, Karang Malang itu Sragen kan gitu. Jadi itu diambil yang terbesar Pak ya dulu kalau gitu. Merger itu dengan mempertahankan satu nama yang ada, rata-rata yang diambil yang saat itu cabang yang asetnya besar. Paling besar. Ini secara apa ya, kesimpulan gitu secara umum,
kan pemilik BPR BKK ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota masing-masing. Iya. Kemudian Bank Jateng itu juga pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah. Nah, sekarang ada ini yang PT BKK, BPR BPKK Jateng itu sama juga. Nah, itu seperti apa, Pak? Ini bank-bank yang pemiliknya sama ini apa Iya. saling berkolaborasi atau bekerja Iya. sama gitu? Menurut kami, Pak, yang terpenting adalah sinergitas malahan ya. Ya. Artinya karena pemiliknya sama, pemegang sahamnya sama, ya kita jangan saling apa istilahnya bersaing tidak sehat, tapi kita malah kalau bisa membangun sinergitas sehingga lembaga ini saling menopang dan semakin kuat, Pak. Saya mencontohkan sinergitas yang sudah kita bangun ya, Pak, antara Bank Jateng dengan BPR BKK ini. Ya. Selama ini sinergitasnya sudah kita bangun. Yang pertama terkait dengan penempatan dana kita di Bank Jateng atau antar bank aktiva kita rata-rata ada di Bank Jateng. Begitupun di Bank Jateng sekarang menjadi lembaga APEK Bank Ya. atau mereka menjadi bank jangkarnya kalau nanti ada kesulitan likuiditas, kita ada penyediaan dana dari Bank Jateng untuk talangan likuiditasnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga sinergitas kita dengan Bank Jateng kaitan dengan masalah pemanfaatan teknologi digital teknologinya, Pak. Ya. Ini sedang kita rintis, ada beberapa yang BPR BKK menjadi pilot project ya untuk pengadaan pelayanan ATM, Pak. Ya, yang sudah dirintis ini sudah masuk tahap perizinan akhir, ada di Banyumas, ada di Karangmalang, nantinya bisa sinergi untuk pemanfaatan teknologi digitalnya yang ada di Jateng untuk pelayanan payment point lainnya. Jadi sekarang bisa menggunakan ATM, Pak, ya, di BPR? Masih belum bisa, Pak. Ini izin akhirnya yang masih belum turun, Pak. Tapi sudah rintisan, Pak. Tinggal tahapan akhir nanti yang di Banyumas. Belum semuanya, Pak. Karena kalau untuk itu biasanya yang BPR buku 3, Pak. Artinya secara modal, secara aset, secara teknologi TI-nya sudah terpenuhi. Jadi termasuk apa mengeluarkan cek apa belum boleh, Pak, ya? Belum boleh, Pak. Kalau usaha BPR masih belum boleh, Pak. Ya, baik. Nah, kalau BPR BKK itu menjadi anggota Perbarindo apa enggak, Pak? Menjadi anggota Perbarindo, Pak. Oh. Semuanya kita anggota Perbarindo, Pak. Kemudian yang ingin saya tanyakan tadi, ada proyek digitalisasi tadi. Itu sejauh mana nanti BPR akan menggunakan itu, Pak? Karena kan sekarang semua perbankan sudah digital, Pak. Ya, ini kami cerita tentang kondisi BPR BKK ya, Pak. Kondisi BPR BKK ini memang belum sepenuhnya siap untuk menghadapi arus perubahan digitalisasi, kan gitu ya. Kemudian ini bisa disebabkan karena dari sisi SDM-nya, juga dari kebutuhan biasanya untuk digitalisasi secara keseluruhan itu butuh biaya yang mahal, Pak, kan gitu ya. Butuh biaya yang mahal lah. Rata-rata untuk BPR BKK yang masih asetnya kecil ini masih terkendala untuk perlakuan digitalisasi BPR. Baik, sekarang tentang BPR BKK Kabupaten Kendal sendiri, Pak. Mungkin Bapak bisa cerita seberapa jauh sekarang kemajuan. Ya, Pak. Kalau kami cerita tentang BPR BKK Kendal ini kebetulan BPR yang kalau di aset BPR BKK se-Jawa Tengah kita masih dari sisi aset itu di urutan
11 Pak, kan Ya. itu ya, dari 33. Berapa asetnya Pak? Kita 350-an Pak, Ya. 350 Miliar. miliar. Ya. Iya. Kemudian secara keuangan kita termasuk BPR yang sehat, kemudian dari semua komponen, baik kredit, baik dana masyarakat, baik laba, BPR BKK Kendal, alhamdulillah semuanya tumbuh, Ya. dan tumbuhnya juga lumayan tinggi, mungkin dibanding rata-rata BPR BKK se-Jawa Tengah kita nggak ketinggalan Pak. Ya. Ya, kemudian untuk dana masyarakat kita di tahun 2019, 2021 ini bisa tumbuh juga sekitar 6% ya. Kemudian komponen-komponen lain deposito juga tumbuh sebesar 15,99%. Kemudian yang lainnya laba juga tumbuh itu sebesar 17% kalau yang tahun lalu Pak. Jadi semuanya alhamdulillah untuk BPR BKK Kendal kami bisa sesuai dengan target yang diinginkan. Ya. Kemudian yang lainnya Pak, terkait dengan forum ini kami juga mengembangkan peran serta BPR BKK tidak hanya dari UMKM Pak. Ya. Kami di BPR BKK Kendal ini ada kredit BKK air, kerjasama dengan water itu ya untuk penyediaan air bersih SPAM ya, sistem pengelolaan air minum masyarakat. Ini kami kembangkan Pak, ada pembiayaan kredit SPAM. Bahkan dari kredit SPAM ini kita kerjasama dengan water, pernah juga Kendal itu didatangi tamu artis Hollywood Pak. Oh. Matt Damon itu pernah berkunjung ke tempat kami. Iya, iya. Itu kan sekarang juga ada perusahaan Tirta Utama yang akan mengembangkan SPAM juga, Pak. Apakah bekerja sama dengan ini? Ya, bisa jadi nanti menjadi sinergitas, Pak. Sekarang yang kredit SPAM ini itu sudah merambah tidak hanya di awalnya di Purwodadi, kemudian di Kendal nomor 2, terus berikutnya sekarang sudah ada di 13 kabupaten se-Jawa Tengah, Pak. Nantinya harapan kami ini bisa semuanya. Jadi pilar-pilar ekonomi masyarakat itu semuanya bisa tersedia di BPR BKK. Ya, pilar ekonomi UKM kita ada produk kredit mikro BKK. Pilar ekonomi yang kesehatan dan sanitasi kita ada kredit air dan sanitasi atau kredit SPAM. Ya, begitu juga untuk yang lainnya, Pak. Harapannya ini cita-cita Pak Presiden ini kalau bisa ada di BPR BKK. Jadi kalau yang kredit SPAM itu yang diberi kredit perusahaannya atau konsumennya, Pak? Kalau kredit SPAM ada 3 skema, Pak, kalau di kami. Yang pertama skema kredit kelompok. Jadi itu pembiayaannya diberikan kepada kelompok SPAM. Kelompok SPAM. Ini kreditnya sampai dengan 50 juta Pak, saat ini tanpa agunan. Kalau yang dengan agunan sampai dengan 250 juta. Itu dipakai untuk membangun apa? Pemanfaatannya banyak, Pak. Pemanfaatannya satu untuk menambah kapasitas pelayanan juga bisa. Artinya untuk beli diesel ya, dulunya mungkin pompanya hanya mampu untuk pelayanan 3 jam, sekarang dibeli pompa baru dia bisa melayani 12 jam. Bisa juga untuk membuat reservoir atau penampungan bak air baru. Bisa juga untuk pembuatan sumur baru. Ini kan ya rata-rata ya itu, Pak. Kemudian untuk penambahan saluran baru juga bisa.
Baik, nah nanti tadi kembali ke suasana Kendal, Pak. Kenapa rankingnya 11? Itu karena memang pasarnya yang terbatas dibanding dengan yang lain, atau pesaingnya yang lebih banyak dibanding dengan yang lain? Mana, Pak, itu? Iya, Pak. Kita memang asetnya nggak besar, Pak, karena memang mungkin dibanding yang asetnya tinggi-tinggi itu, ya saya tidak dalam rangka membela diri, tapi Ya, rata-rata memang jumlah kecamatannya lebih ya, besar dibanding Kendal, Pak. ya, Nah, misalnya Banyumas itu kan cabangnya ada 25. ya. Kemudian yang Purwodadi itu cabangnya juga 17 kan gitu ya. Artinya dari sisi jumlah cabangnya itu memang sana cakupan wilayahnya lebih besar, Pak. Kendal ini kan termasuk kabupaten yang nggak begitu besar lah ya. Baik, Pak. Ini secara kelompok ya, forum ini, apa yang masih diinginkan atau diharapkan dari pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, mungkin juga dengan mitra-mitra usaha, masyarakat, agar 33 BPR BKK di Jawa Tengah ini bisa berkembang dan memang benar-benar berperan dalam membangkitkan ekonomi di Jawa Tengah, paling tidak di harapan di tahun 2022 ini, Pak. Baik, Pak, harapan kami selaku ketua forum tentunya yang pertama tadi sudah terjawab, Pak Bambang menyampaikan informasi ke saya bahwa nantinya akan ada penambahan modal untuk penguatan lembaga. Ini itu sudah terjawab tadi. Terima kasih, Pak. Harapan kami diantaranya agar BPR BKK ini ke depan lebih kokoh, lebih kuat ya. Tadi jawabannya sudah diantaranya adalah penambahan modal itu. Kemudian juga punya daya saing, Pak. Punya daya saing ini nantinya tentunya karena sekarang pelayanan eranya digital, ya ke depan harapan kami nanti kita bisa mengakses pelayanan BPR digital, Pak. Tentunya ini menjadi ranahnya pemegang saham untuk bagaimana biar nanti untuk pembelian vendor digitalnya itu kita punya kemampuan, Pak. Apakah nanti masih direncanakan berdiri sendiri atau biar seperti raksasa nanti vendornya secanggih mungkin kita jadi satu, juga monggo aja. Ini intinya menjadi bukan ranah kami, ini ranahnya pemegang saham untuk BPR BKK ke depan mau seperti apa. Tapi saya secara pribadi, selaku ketua forum, menginginkan yang penting BPR BKK ini ke depan semakin tumbuh, semakin kokoh, semakin kuat, semakin berdaya saing, dan tumbuh secara wajar. Baik, terima kasih sekali Bapak Ahmad Mundolin SEMM, Ketua Forum Komunikasi BPR BKK se-Jawa Tengah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, berguna, dan BPR BKK se-Jawa Tengah ini benar-benar menjadi bagian penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Bambang. Mohon maaf juga kalau ada tutur kata yang kurang berkenan dan kurang pas, Pak. Persiapannya cuma 1 malam, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.